Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu untuk di absensi. Ya, gimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah pada semangat ya? Sudah. Siap untuk belajar ya? Siap. Oke. Hari ini kita mau belajar mengenai sistem pernapasan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya dulu kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Ya. Semoga berkah untuk kita hari ini belajar bersama dengan saya dan kalian. Oke, selanjutnya Ibu ulang lagi tadi. Kalian tahu tentang sistem pencernaan? Apa itu sistem pencernaan yang udah kalian pelajari di minggu lalu? Apa itu sistem pencernaan? Proses pencernaan makanan. Iya, sistem pencernaan makanan itu apa? Siapa aja? Dijawab aja. Siapa yang bisa bantu lawannya? Sistem pencernaan. Kan kalian udah tahu sistem pencernaan itu apa? Udah. Nah, apa itu sistem pencernaan? Oke, organ-organ sistem pencernaan boleh juga. Ada nggak kaitannya antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan? Coba kamu lihat organ-organnya. Coba sebutkan salah satunya organ-organ dari sistem pencernaan apa aja? Mulut, oke. Lain? Tenggorokan. Lanjut? Lambung. Nah, di dalam mulut ada kelenjar atau enzim. Enzim apa? Enzim pitialin. Terus dari mulut masuk ke tenggorokan. Selanjutnya ke lambung. Dari lambung ke usus mana? Usus halus. Selanjutnya ke usus besar. Terakhir di anus atau rektum. Oke. Jadi pertanyaan Ibu, apa kaitannya sistem pernafasan dengan sistem pencernaan? Di mana kaitannya? Kira-kira ada? Ya. Coba yang besar suaranya, gimana? Ada? Ada tenggorokan. Oke. Di sistem pernafasan juga terdapat tidak tenggorokan atau seperti tekak. Jadi fungsinya apa di situ? Membawa darah. Ya. Ke dalam paru-paru, ya. Terus mengeluarkan CO2 Ya. dari paru-paru, tenggorokan, lalu keluar dari hidung. Ya. Jadi pada sistem pencernaan juga terdapat tenggorokan. Pada sistem pernafasan juga ada tenggorokan. Ada dua katup yang menghubungi antara sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Seandainya Ibu nih mau tanya, ada pertanyaan sama kalian. Seandainya kita tuh bisa nggak kalian bayangkan seandainya kita nggak punya hidung? Kita tuh nggak punya hidung. Dan gimana caranya kita bisa bernafas? Bisa nggak? Ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Lewat apa? Lewat mulut. Oke, bisa lewat mulut. Tapi kira-kira menurut kalian kalau seandainya kita nggak punya hidung, kita bernafas dengan mulut? Oke, bisa ya. Kalau kita hidung tersumbat, kita bisa bernafas ya dengan mulut. Nah, pada saat kita makan, apa yang terjadi? Tersedak.
Karena tidak bisa dalam waktu bersamaan kita bernafas dan makan. Oke. Ya, sekarang Ibu tampilkan PPT-nya. Oke. Pendahuluan. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Coba dibaca, boleh? Siapa yang mau baca? Boleh berdiri. Siapa? Boleh, boleh. Coba berdiri dulu. Satu orang aja boleh. Angga. Oh, Angga. Ya, Angga. Berdiri Angga, boleh dibaca. Yang besar ya. Pendahuluan. Salah satu ciri mampu hidup adalah melakukan pernapasan. Secara umum, pernapasan respirasi merupakan proses penghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam biologi, pernapasan meliputi dua proses, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia dan diskusikan dengan teman dan guru untuk memprediksikan jawabannya. Sekian. Oke, terima kasih Angga. Boleh tepuk tangan untuk Angga. Oke, ya sekarang kita masuk ke proses pernafasan. Udah nampak? Ya, ada dua proses pernafasan. Coba, kira-kira menurut kalian apa proses itu terjadi sama-sama kita lakukan bersamaan? Bagaimana? Ada? Bisa dibaca? Sama ya? Pernapasan eksternal, pernapasan mengadakan proses oksigen, karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan. Berarti ini proses yang terjadi dalam tubuh kita pada saat pernapasan. Inilah prosesnya yang terjadi, ya kan? Ya, betul. Nah, fungsi dari masing-masingnya. Ya, bisa dilihat ya. Coba kalian lihat sistem pernapasan pada manusia. Fungsi mengambil oksigen dari atmosfer. Ya kan? Iya. Udah nampak? Sudah. Paham di sini? Paham belum ya? Udah paham belum? Ini sistem pernapasan pada manusia. Udah? Nah, ini dia alat pernapasan. Oke, coba dilihat alat pernapasan. Ada berapa alat pernapasan? 3. 3. Oke, ada saluran pernapasan. Organ pernapasan. Ventilasi paru-paru. Pompa ventilasi paru-paru. Oke. Kemudian lagi. Nah, ini yang dinamakan saluran. Jadi kalian bisa rasakan ya, mana saluran hidung kan? Mana hidung kalian? Hidung. Kemudian radian, bronkus dan pulmo. Pulmo ada yang tahu siapa? Apa pulmo? Paru-paru. Ya. Oke ya. Selanjutnya
Nampak? Ada nggak pertanyaan dari sini? Ya ada? Paham? Paham semuanya? Ya. Ada yang tahu? Boleh? Di selain yang udah Ibu tampilkan ini, ada nggak kira-kira yang mau menambahkan? Barangkali ada yang lupa. Siapa yang mau menambahkan? Bisa? Boleh? Ada? Ada nggak yang mau menambahkan? Oke, sebelumnya Ibu mau tayangkan satu buah video. Ya. Ada tayangan video, bisa kalian lihat? Sebentar. Segmented way. Let's do this fantastic journey together. Not only oxygen, which is important for us, is part of the air we breathe. Water also enters our respiratory system, as well as other gases like krypton. Precedented way. This animation illustrates the human respiratory system in an unprecedented way. Ini proses Let's do this pernafasan pada fantastic manusia ya. journey together. Paham ya? Not only oxygen, which is important for us, is part of the air we breathe. Water also enters our respiratory system, as well as other gases like krypton, or even radioactive radon. Udah. Dari video tadi itu apa yang bisa kalian tangkap? Satu orang, boleh? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Kan salah kan gak apa-apa kan? Namanya kita pendapat kan? Boleh. Siapa yang mau? Namanya kita bertukar pendapat. Oke. Siapa? Oke. Mau? Hah? Yang lain? Apa yang kalian lihat tadi pada video itu? Proses apa? Proses Apa? penyerapan. Proses apa? Gak mau baca-baca. Proses pernapasan dalam tubuh manusia. Iya, proses pernapasan dalam tubuh manusia. Oke. Yang paling terlihat tadi apa? Adanya? Yang terlihat tadi, yang terlihat dari video tadi apa?
Apa? Ada yang kelihatan? Adanya udara masuk? Kelihatan? Kelihatan. Hah? Oke. Nah, ini dia. The function of the respiratory system is to transport air into the lungs and to diffuse oxygen Kelihatan? and carbon dioxide. Tadi nggak kelihatan ya, kalau lihat tadi salah tadi. Separated into the upper and lower Ini dia. respiratory tracts. Air enters the upper respiratory tract through the mouth. Ya, pertama Nasal cavity. udara itu masuk melalui mulut dan Next, it passes into the larynx and then into kemudian the ke bronchi, which is known as lari dan lari. From here, the air passes down into the trachea, also known as the airway. The inner membrane of the trachea is covered in tiny hair cells called cilia. Nah, itu di dalam rongga hidung terdapat silia, rambut-rambut untuk penyaring The udara ya. trachea is surrounded by 15 to 20 C-shaped rings of cartilage at the front and side, which help protect it and keep it open. The trachea divides into two smaller tubes called bronchi, which pass air into the left and right lungs. Once inside the lung, the bronchi split several ways, forming tertiary bronchi. These continue to divide, forming bronchioles, which Kemudian are udara now masuk ke less than 1 millimeter in diameter. Eventually, air enters alveolar sacs and alveoli, where gaseous exchange takes place. Oke, Ibu ulang nggak? Ulang. Hah? Ulang? Oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Biar kalian bisa dapat informasi apa yang bisa. The function of the respiratory system is to transport air into the lungs and to diffuse oxygen into the bloodstream and carbon dioxide out. It is separated into the upper and lower respiratory tracts. Air enters the upper respiratory tract through the mouth or nose and nasal cavity, where it is filtered, warmed and moistened. Next, it passes into the pharynx and then into the larynx, which is known as the voice box. From here, the air passes down into the trachea, also known as the windpipe. The inner membrane of the trachea is covered in tiny hair cells called cilia, which catch particles of dust which are removed through coughing. The trachea is surrounded by 15 to 20 C-shaped rings of cartilage at the front and side, which help protect it and keep it open. The trachea divides into two smaller tubes called bronchi, which pass air into the left and right lungs. Once inside the lung, the bronchi split several ways, forming tertiary bronchi. These continue to divide, forming bronchioles, which are narrow tubes less than 1 millimeter in diameter. Eventually, air enters alveolar sacs and alveoli, where gaseous exchange takes place. Oke, udah. Ada informasi apa yang kalian dapat? Kelihatan tadi? Kelihatan. Kelihatan. Apa yang kalian lihat? Udara masuk melalui hidung, setelah itu ke laring. Terus ke laring. Kemana? Ke laring. Satu orang boleh yang besar suaranya. Apa yang kalian lihat tadi dari video yang Ibu tampilkan itu, informasi apa yang kalian dapat? Itu proses pernafasan di dalam tubuh. Proses pernapasan dalam? Iya. Sistem-sistemnya. Iya. Boleh disebutkan apa-apa aja? Melalui apa-apa aja? Boleh? Berdiri boleh? Berdiri? Boleh. Pertama, udara masuk ke dalam hidung, terus udara masuk ke dalam laring, yaitu pangkal tenggorokan. Sehabis di laring, udara lanjut ke trakea, yaitu batang tenggorokan, dan seterusnya udara akan lanjut ke bronchus, yaitu cabang tenggorokan, dan terus masuk ke paru-paru untuk disaring. Sekian. Iya. Terima kasih. Paham? Paham nggak? Nggak semangat kayaknya ya. Udah ngantuk? Sedikit, karena siang ya. Oke, sekarang Ibu mau apa? Mau kalian mengikuti Ibu, ya? Mengikuti Ibu, dengarkan Ibu, kalian ikuti Ibu ya. Sekarang ya. Kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke, kita mulai. Baju yang kalian pakai warna? Gak fokus berarti. Oke, kita ulang sekali lagi, kita ulang.
Kalian harus mengikuti ibu, ya. Apapun yang ibu ucapkan, kalian ikuti. Jilbab saya putih. Jilbab saya putih. Baju saya putih. Baju saya putih. Gigi saya putih. Gigi saya putih. Susu sapi warna? Susu sapi warna. Kan ibu bilang tadi mengikuti Ibu. apa yang ibu ucapkan, kita Ucapkan. kita ulang lagi. Oke, kita mulai ya. Ya. Jilbab saya warna putih. Jilbab saya Oke, rambut saya warna hitam. Rambut saya warna. Gigi saya warna putih. Gigi saya warna putih. Sapi minum. Sapi minum. Oke, good ya. Udah bisa ya, tepuk tangan kita semua. Udah semangat? Semangat. Oke, kita lanjut. Kita semangat ya. Oke, sekarang kita masuk ke orientasi masalahnya. Kita masuk ke stimulus. Ke fase 1. Maaf ya, ini karena ibu nggak masukin ke PPT-nya. Oke, ini ada video satu lagi. Kita mulai masuk ke ke orientasi, video orientasi. Pernahkah kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki hobi mendaki gunung, pastinya pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sampai ke puncak gunung? Selain senang, pasti nafas kita juga dalam menghangkan. Saat di puncak gunung, kadar oksigen semakin menipis, sehingga pastinya kita mengalami kelelahan. Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pernapasan? Dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk menjawab permasalahan yang ada, silakan diskusikan dengan kelompok kalian yang menjawab permasalahan. Oke, udah. Oke ya, untuk kita masuk ke tahap kegiatan inti ini, ibu minta kalian duduk seperti kelompok seperti yang udah ibu berikan minggu lalu. Silakan duduk. Ada 3 kelompok ya. Masing-masing ada ya. Nah, ini ibu bagikan LKPD-nya. Silakan ditulis dulu. Oke, untuk mengisi LKPD-nya, coba diperhatikan langkah-langkah pengisiannya. Sudah ada yang tahu? Ada? Ada langkah kerjanya? Ya, yang pertama. Boleh satu orang? Satu orang boleh? Baca aja. Langkah kerja. Ya. Petunjuk penggunaan LKPD sebelum menentukan kegiatan. Istilah identitas Anda dengan benar. Ya. Bacalah sumber pelajaran yang diberikan dulu. Analisis kasus atau permasalahan tersebut. Kemudian jawab pertanyaan dengan berdiskusi kelompok. Bertanyalah kepada guru jika terdapat soal yang belum dimengerti. Buatlah kesimpulan dan presentasikanlah hasil analisis kelompokmu di dalam kehidupan kelak kerja. Oke, udah paham? Ada yang nggak ngerti nggak cara pengisian LKPD-nya? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Silahkan dikerjakan. Kalau memang nanti ada kendala dalam proses pengisian LKPD-nya, boleh ditanyakan ke ibu atau boleh berdiskusi dengan paman.
Kalau memang temannya nanti masih juga nggak ngerti, boleh tanya ke ibu. Iya, silahkan dikerjakan LKP dulu. Boleh kita gunakan buku, boleh juga menggunakan internet atau sumber-sumber yang relevan yang bisa kalian jangkau. Boleh. Jangan lupa diisi dulu identitas, nama, kelas, dan kelompoknya. Oh, itu apa? Bisa lihat sistem PPT-nya. Sebentar ya. Itu kan kalian nggak tahu ya. Kalau memang ada HP boleh kalian klik linknya biar kalian lihat apa videonya. Tapi kalau nggak ada, ibu mau ibu nampakkan lewat. Oke. Oke. Nah, coba kalian perhatikan bagi yang nggak punya linknya, coba kalian perhatikan video untuk menjawab LKPD-nya, permasalahan LKPD-nya apa? Seorang bocah laki-laki asal Kecamatan Giri Marto Giri berinisial MT 5 tahun meninggal dunia seusai tersendat buah rambutan. Berdasarkan informasi, peristiwa itu bermula saat MT bermain dengan temannya di halaman belakang rumah. Ini namanya kasus ya? Coba Saat bermain itu, MT kemudian memakan buah rambutan dan tersedak. Setelah kejadian, korban sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan, namun nyawa bocah itu tidak tertolong. Untuk kronologi lengkap terkait kejadian ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo. Silakan dengan laporan Anda, KM Langga Bima Sakti. Nah, oke, untuk yang satunya itu yang pertama, ada anak tersedak dengan biji rambutan tewas. Oke, ini yang kedua, video yang kedua. Anak tersebut pulang sekolah, didapatkan anak itu memang di belakang rumah dan teman. Oke. Nah, ini ada video kedua. Coba diperhatikan video kedua. Kan buat kita. Saat itu ibunya juga sedang mengantar untuk kita. Oke, video pertama itu memperlihatkan seorang anak tewas akibat tersedak biji rambutan. Udah terlihat kan di LKPD-nya? Udah. Oke, kita lihat video keduanya. Seorang bocah ditemukan kakinya tenggelam di sebuah ember yang berada di belakang rumah di kawasan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sang kakek langsung membawa cucunya ke bidan terdekat menurut saya. Bocah itu warga dusun Kemuli, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang berkerumun di kediaman Pandi yang baru saja kehilangan cucu tercintanya. Padi menemukan bocah 2 tahun itu di ember yang ada di belakang rumah dengan kondisi bagian kepala di dalam ember berisi air, sementara kakinya berada di atas. Penemuan korban terjadi saat Padi tidak membuang sampah di belakang rumah. Tiba-tiba
ingin membuat sang cucu tenggelam di dalam ember yang ada di kamar mandi. Oke, udah ya. Jadi ada dua masalah yang sama-sama mengenai saluran pernafasan. Yang pertama, anak tersedak biji rambutan sehingga dia meninggal. Kedua, anak tenggelam di dalam ember juga meninggal. Nah, dari hasil pengamatan video tadi, coba kalian analisa, kalian tuangkan dalam LKPD kalian, ya. Karena nanti udah ibu nampakin tadi, sama-sama prosesnya tentang pernafasan. Ada saluran pernafasan sama semuanya tentang organ pernafasan. Efek yang ditimbulkan dari saluran pernafasan. Yang pertama, bocah pertama tersedak biji rambutan, yang kedua tenggelam. Coba analisakan, masukkan, kalian tuangkan dalam LKPD kalian. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau memang ada kendala, boleh ditanyakan. Boleh melihat dari internet jawabannya, mencari sumber-sumber yang relevan, boleh. Silakan. Diperhatikan apa-apa dulu yang harus dari buku dulu, boleh? Kalau ada buku boleh dari buku. Kalau memang nanti yang satu lihat buku, yang satunya lagi boleh lihat dari internet atau dari sumber-sumber yang lain yang ada. Dari PPT buku boleh juga. Oke. Semangat, walaupun siang tetap semangat, oke? Silakan. Oke, nanti yang kedua di sini. Oke, ada kendala dalam pengisian LKPD-nya? Gimana? Apa grupnya?
Ya, ini untuk yang tersedia di 1 titik A. Kalau ini yang kedua ini di sini. Ya, coba dianalisa dulu. Boleh dilihat dari internet juga. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama pada di identitasnya, jangan lupa di sini. Nggak bisa? Sambil. Kayak gitu. Ada masalah? Ada masalah? Iya, ini yang tadi ini di sini tulisnya video anak tersedak di sini di kolom 1 titik A, di kolom 1 titik A. Kemudian kalau yang anak tewas tenggelam di kolom 1 titik B. Ya. Jangan sampai salah kolom, nanti juga salah jawabannya. Dan bisa ya? Coba boleh kalau menggunakan ini. Kalau nggak punya boleh. Kawannya juga kalau yang ini boleh deh. Ada buku lain ada. Oke ya, ini tuh ada. Boleh dilihat? Silahkan dibuka. Kalau yang nggak paham boleh ditanyakan lagi sama ibu. Poin-poin apa aja yang boleh? Ada kendala? Ada? Tidak. Oke. Berarti masih oke ya? Lagi diskusi.
masukkan di selip buku bagaimana apa masalah teknologi kalau ada HP-nya boleh gunakan HP-nya nggak masalah ya karena kita boleh menggunakan teknologi belum ada yang bisa belum paham oh ada kendala belum silakan ditulis ada yang nggak paham apa perlu kita putar videonya sekali lagi ya nggak usah udah boleh Seorang bocah laki-laki asal kecamatan Giri atau Giri berinisial NT 5 tahun meninggal kemudian usai tersendat buah rambutan. Berdasarkan informasi, peristiwa itu bermula saat NT bermain dengan temannya di halaman belakang rumah. Proses yang pertama, anak yang pertama ini tersedak biji rambutan. Oke, yang keduanya Oke, video kedua masih belum. Recording in progress. Ada kendalanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti aman. Aman, oke.
boleh diketik misalnya di situ. Tersambung nggak? Boleh ya, kalau misalnya nggak ada di buku, boleh dicari referensi dari internet atau dari Google, boleh. YouTube juga boleh. Kalau memang belum masih belum ketemu permasalahannya atau belum bisa dijawab, boleh dilihat melalui referensi buku dari Google, boleh. Biar agak lebih cepat, biar bisa kita presentasikan. Nanti kelompok. Ya, tadi kan kita udah lihat ya videonya di awal itu kita udah mengatakan bahwa sistem pencernaan itu ada kaitannya dengan sistem pernafasan. Salah satunya proses yang terjadi tadi, yang masalah tadi yang ada di LKPD, ya kan? Bagaimana seorang anak itu tersedak biji rambutan. Otomatis katup yang epibotisnya itu terbuka pada saat bersamaan. Sama seperti kita kalau lagi makan terus kita bicara. Efek yang kita timbulkan apa? Tersedak, bisa menimbulkan batu. Nah itu aja, karena terjadinya katup yang ada pada epibotis tadi terbuka bersamaan, sehingga makanan tadi masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah itu ya, boleh dianalisa lagi. Ada yang udah selesai kelompoknya? Belum? Masih ada satu tahap lagi kita ya. Di dalam LKPD itu ada membuat poster. Udah dibaca? Belum ya? Gak apa-apa, boleh diselesaikan dulu tugas yang pertama. Masih ada lanjutannya. Bisa ya? Ada yang tahu? Enggak ada? Bisa? Bisa. Udah dijawab?
Oh bisa. Ada ini. Ini aja. Enggak dinarasikan. Coba dinarasikan. Dianalisa. Jadi seperti menarasikan. Kenapa dia bisa meninggal akibat tenggelam itu kenapa? Prosesnya seperti apa? Jadi ada organ-organ yang apa, yang dimasuki apa begitu. Lebih terperinci maksudnya. Coba ditambahkan lagi coba. Biar lebih terperinci coba. Ini harus ada semuanya. Kalau ini kan masih terbatas di sini. Jadi dianalisa sampai kenapa dia bisa meninggal itu atau tewas itu kenapa? Apa penyebabnya? Apa aja yang terganggu maksudnya di situ? Coba untuk dianalisa. Ini orang lari, karena kan kita lari ya, kita kan lari. Begitu kita lari, pasti kan ada kali kita lelah. Ada rasa istirahat. Tenang, nafas kita. Coba dianalisa, coba dikaitkan atau apa yang menyebabkan itu. Seperti itu. Boleh di ini aja dicoret. Ya? Apa? Apa? Gimana? Iya, iya. Diusahakan bisa kita tampil ya, karena ini setelah menjawab itu kan ada di poin terakhir itu ada membuat poster atau ya kan, ya ini coba lihat ya kan. Ini baru untuk menjawab LKPD-nya, persoalan di LKPD. Nanti kita lanjut untuk hasil karya, membuat hasil karya berupa poster. Langsung aja. Maksud ibu ini jawabannya itu singkat, padat, tapi bermakna. Singkat, padat, tapi bermakna. Ya. Poin-poinnya tuh ada. Poin-poinnya dapat. Partnya tuh dapat. Kenapa? Prosesnya kenapa dia bisa tenggelam itu sampai dia tewas itu kenapa? Dari mana saja? Apa penyebabnya? Jelas sesuai yang jelas tuh.
nggak usah panjang dan bertele-tele, singkat tapi bermakna. Ada yang masih belum mengerti atau belum tahu meletakkannya di mana jawabannya barangkali? Udah paham? Sebelum dijawab, wacananya dibaca dulu apa wacananya, kemudian baru dianalisis. Part-partnya aja, jangan terlalu panjang, part-partnya aja. Ya. Pokoknya kalian dengan bahasa kalian, maksudnya kalau pas mungkin kalian cari di Google barangkali terlalu panjang, kalian bahasakan dengan bahasa kalian. Jangan terlalu panjang atau bertele-tele. Jadi nanti waktu presentasi gampang. Kalian jelaskan. Udah kan? Ya. Biar lebih cepat. Boleh dilanjut kembali. Kalau memang nggak paham boleh tanya lagi di mana nggak pahamnya. Pengisiannya tak sama seperti tadi. Boleh kan seperti tadi ya. Ya. Ayo boleh boleh dipercepat. Oke Bu, lupa bagiin apa ini kertas untuk membuat poster. Boleh dibagi aja kalau nggak ya, maksudnya biar sempat selesai, maksudnya dibagi kawannya yang sebagian membuat poster dan sebagian lagi menjawab LKPD. Nanti LKPD-nya kan ada per individu, nanti bisa dilanjutkan yang individunya. Untuk kelompoknya saja, satu LKPD untuk satu kelompok itu harus selesai. Ya, satunya lagi untuk membuat poster. Dibagi aja tadi ya, yang untuk sebagian menjawab LKPD kelompoknya, sebagian lagi membuat poster. Poster boleh, poster tentang apa? Poster tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Ya, ada di LKPD juga ya, nanti kalian buat bentuk kertas space. Boleh diwarnai ya, biar kelihatan rapi, meriah, ceria. Ada tadi?
mengenai cara merawat organ pernafasan. Coba cari. Boleh poster mengenai cara merawat organ pernafasan. Boleh? Ini referensinya, kalian boleh buat dengan ini kalian ya. Maksudnya ini referensinya. Mengenai cara merawat organ pernafasan. Ini sebagai referensinya. Coba. Itu boleh lihat. Ini juga boleh lihat. Coba lihat. Ya seperti itu boleh. Pokoknya jelas ya kita merawat paru-paru kita karena paru-paru itu merupakan organ terpenting. Kalau rusak paru-paru udah otomatis kita juga bisa. Boleh diperhatikan nanti kalian buat ya. Oh boleh. Yang penting cara menjaga paru-paru kita tuh supaya sehat. Jadi begitu orang lihat tuh, oh iya begitu. Jangan orang apa itu posternya nggak ngerti, orang nggak paham apa yang kamu awalnya kamu pengen buat poster tentang menjaga organ pernafasan, jatuhnya bukan menjaga organ pernafasan, orang bingung apa itu. Jadi harus ada faktornya bagaimana apa yang harus dijaga, jelas tulisan-tulisannya jelas. Yang mau nambah boleh nggak? Ada dua pensil warna kan? Ada? Ya. Boleh diwarnai biar kelihatan. Bisa. Masih ada yang belum paham? Udah paham? Udah paham semua? Udah.
Kenapa? Coba lihat. Coba dilihat dulu. Ya, coba diperhatikan. Sama gambarnya. Lihat arah panahnya. Diperhatikan arah panahnya. Nah, coba dilihat kan. Gambarnya diperhatikan arah panahnya kemana? Apa panahnya ke bawah? Udaranya ke bawah apa? Diafragmanya ke bawah atau ke atas? Coba diperhatikan gambarnya. Cara mengamati gambarnya. Susah? Apanya yang susah? Nanti dikasih apa namanya? Pilihannya berbeda. Ya. Kalau poster ada tulisan-tulisannya ya. Kalau poster ya, jangan sampai nggak ada tulisannya, polos saja dia. Yang ini udah mulai dengan posternya? Udah dimulai dengan posternya? Udah. Oke. Nah, kalau dia ada tulisannya ya? Ya, ada dampaknya ya kalau kita merokok. Merokok itu juga sebenarnya nih Ibu sedikit ya kalau ada ini. Kalau merokok itu, perokok itu dia jauh lebih berbahaya sebenarnya. Cuma dia difilter di rokoknya kalau perokok aktif. Tapi kalau perokok pasif lebih bahaya nggak? Iya, lebih bahaya. Iya, karena dia langsung tanpa ada saringan, tanpa difilter. Jadi berbahaya untuk perokok. Jadi kalau kita duduk, kita bukan perokok, tapi kita duduk di antara perokok, maka kita jadi perokok pasif yang resikonya jauh lebih besar daripada perokok aktif.
Kalau aktif dia merokok. Kalau pasif duduk sama yang merokok. Nah, itu dia bedanya. Ya. Bu, saya nggak merokok, tapi kok tiba-tiba saya misalnya ke dokter, saya nggak merokok dok, tapi saya kenapa kok bisa kena misalnya TBC barangkali atau paru-paru basah, ya kan? Karena tadi duduk di antara perokok. Kalau perokok kenapa nggak langsung Bu, lama prosesnya? Ya lama karena dia di filter, ada filternya. Kalau kita nggak filter langsung hembuskan orang itu langsung kita hirup. Ya. Itu dampaknya lebih besar daripada perokok. Jadi bahaya. Merokok itu mengurangi waktumu di dunia satu detik. 1 detik. Bayangkan kamu merokok sehari berapa kali? Berapa detik waktumu terbuang? Bukan berarti Bu, meninggal itu udah ajalnya. Ya kan? Ada waktunya. Bukan. Setidaknya mengurangi itu. Enggak memang meninggal tapi ya penyakitan. Coba disalurkan di posternya, udah kelihatan. Bagaimana kita merawat paru-paru agar sehat. Boleh. Terserah kalian lah, kalian imajinasi kalian lagi lah. Gimana? Untuk menjaga paru-paru juga kita harus punya istirahat yang cukup, ya. Tidak boleh terlalu capek. Makan yang berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, coba lihat, Anda panahnya. Perhatikan mana? Nah, ini dia, lihat, perhatikan. Perhatikan, panah. Tanda panah. Perhatikan. Nah, coba lihat. Panah yang mengarah ke bawah. Nah, gambarnya pada buku. Dan di referensinya di mana? Coba lihat. Prosesnya yang mana? Ya, proses apa ini? Ini apa? Proses apa? Inspirasi. Nah, kalau biar makna dulu itu proses inspirasi. Kalau naik berarti inspirasi. Dibagi sebagian menjawab KKBD untuk kelompoknya, sebagian lagi membuat poster. Jadi bisa diselesaikan dengan cepat. Ada yang sudah selesai? Menurut UPT Perpustakaan Isium
coba diperhatikan ya. Oh, di sini kendalanya yang digambar ya. Yang digambar mekanisme pernapasan ya. Ada kendala di situ. Kamu lihat, ya kan? Ada tanda panah ke atas dan ada tanda panah ke bawah. Kalau diafragmanya turun, itu proses inspirasi. Kalau dia naik, kalau turun inspirasi apa ekspirasi? Ekspirasi. Ekspirasi kalau turun. Kalau naik, inspirasi. Jangan kebalik, jangan kebalik-balik. Oke, ini proses membuat posternya, membuat poster. Kira-kira posternya bakal dibuat seperti apa? Gimana? Mencegahnya dengan cara? Gimana? Posternya seperti apa? Ada namanya nggak? Posternya apa? Ada namanya? Posternya? Oh, asap rokok. Oke. Jangan lupa bahwa poster itu ada tulisannya, ada namanya. Jangan pula polos saja. Poster kita mengenai menjaga organ pernafasan. Sistem organ pernafasan. Jangan lupa itu apa judulnya ya, jangan lupa posternya itu. Jagalah paru-parumu. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil dari poster itu apa? Jangan merokok. Jangan lupa tuh deh.
Oh, pokoknya cara menjaga kesehatan organ pernapasan itu seperti apa? Hah? Sebagian buat ini, sebagian buat poster, kemudian nanti menjawab KPI-nya sudah selesai kalau ini. Sebagian membuat poster, sebagian lagi menjawab pertanyaan di LKPD-nya biar selesai. Oh, ada nih. Ada yang udah selesai belum? Kayaknya kita nih udah jalan waktunya.
Sudah ada yang selesai? Ya, perwakilan kelompoknya boleh? Ada yang presentasi? Boleh? Kelompok B. Silakan satu orang maju. Boleh? Ya, presentasi ya, ada satu kelompok B. Silakan. Kelompok B. Perkenalkan, nama saya Lisna dari kelompok B, yaitu kelompok Algarus, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu perumusan masalah berdasarkan video kelas, analisalah permasalahan yang kamu temukan serta uraikan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan. Yaitu terjadinya tersedak akan membuat makan ke dalam trakea. Hal tersebut membuat makanan yang tersangkut di trakea menghambat udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu tentang anak yang tenggelam di dalam ember. Yaitu ketika tenggelam, otomatis manusia akan menahan nafasnya di dalam air. Pada saat itu paru-paru akan terasa berat dan oksigen di dalam jantung akan semakin menipis. Ketika air menutup di paru-paru telah dapat memulihkan nafas atau akan terjadinya sesak nafas. Dan berdasarkan wacana yang didapat di atas, analisaslah bagaimana kaitan dengan fungsi organ pernapasan. Jadi saat kebutuhan oksigen meningkat, seperti ketika sedang berolahraga, jantung akan bekerja lebih cepat karena jantung berusaha memenuhi kebutuhan oksigen. Uraikan pendapatmu secara singkat bagaimana masuknya udara ke dalam rongga yang mengalirkan oksigen ke dalam paru-paru. Yaitu udara masuk lewat hidung lalu melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju trakea, dan udara dari trakea itulah yang masuk ke paru-paru. Dan berdasarkan wacana di atas, telaahlah mekanisme pernapasan apa yang cocok digunakan dalam penyanyi, yaitu pernapasan perut. Dan analisislah dan telaah apa pentingnya teknik vokal dalam penyanyi, yaitu supaya kita mampu menghasilkan suara yang merdu, jelas, dan menyaring. Berdasarkan yang tadi atas, telaahlah mekanisme pernapasan yang terjadi. Ada dua, yaitu yang pertama inspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi, yaitu proses saat udara keluar dari paru-paru. Lalu setelah memahami pernyataan di atas, telah ada jelaskan mengapa kita bisa bernapas melalui mulut dan apa yang terjadi jika mekanisme pernapasan kita terganggu. Karena bisa membantu paru-paru untuk meraup lebih banyak oksigen dengan cepat ketimbang lewat hidung. Dan tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Sekian dari saya. Oke, itu presentasi dari kelompok B. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Atau ada yang ingin bertanya dengan kelompok B? Mengenai persoalan yang udah kalian kerjakan di LKPD kalian? Ada? Boleh bertanya? Ada? Atau memang udah jelas? Hah? Jelas? Coba diulang mekanisme tadi tentang masuknya bernapas itu lebih baik melalui hidung daripada melalui mulut. Coba diulang. Kalau melalui mulut, kita bisa
Ya, terus Dan apa yang terjadi? dampaknya apa ya? Dampaknya yang dampaknya. Dampak dari kita bernafas melalui mulut ya. Kita akan tersedak. Ya, terus bacaan tadi. Bacaan selanjutnya. Tetapi kebiasaan bernafas melalui mulut Tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Oke, jadi prosesnya kita bisa bernafas dengan mulut, ya kan? Bisa kita bernafas dengan mulut, tapi ada efek sampingnya. Karena kalau kita melakukan pernafasan secara bersamaan melalui mulut, maka udara tidak disaring yang pertama. Yang kedua bisa menyebabkan human error atau menyebabkan kematian, karena nggak bisa bisa, tapi kalau dilanjutkan di dalam proses yang sangat lama bisa mengakibatkan kematian. Karena udara yang masuk juga nggak disaring. Kalau melalui hidung disaring karena ada pori-pori nafas yang ada dan kelenjar yang ada di dalam saluran hidung. Oke? Untuk hari ini Ibu rasa sepertinya ini sudah lewat jamnya. Untuk hari ini Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.